Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Permayanti Resmana dari kelas SD 20A2, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa, sifat-sifat bahasa, dan fungsi bahasa. Hakikat bahasa. Bahasa merupakan kumpulan bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna, diujarkan secara lisan, dan digunakan untuk mengungkapkan pikiran. Bahasa adalah bunyi ujar atau lisan. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta sejarah bahwa orang atau masyarakat sejak dulu telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan. Bahasa memiliki sistem. Bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kelompok masyarakat pengguna bahasa tersebut. Contoh, suatu masyarakat kelompok A menyusun bunyi A, T, O, S, atos, dan memberi makna keras. Namun, kelompok B memberi makna yang berbeda, yaitu sudah. Jadi, sistem bahasa suatu masyarakat ditentukan oleh pengguna masyarakat itu sendiri. Bahasa itu bermakna, bunyi-bunyi yang disusun secara teratur berdasarkan kesepakatan tersebut diberi makna sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Jadi, susunan bunyi-bunyi yang bermakna artinya, jika tidak bermakna, itu bukan bahasa, dan makna itu akan muncul karena penggunaan sistem secara benar. Bahasa memiliki fungsi. Orang berbahasa karena ingin mengungkapkan sesuatu yang ada dalam pikirannya. Maka, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bahasa itu digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan dirinya. Jika bahasa merupakan sesuatu yang digunakan, maka dapat dipastikan bahwa bahasa itu adalah alat. Sifat-sifat bahasa. Bahasa itu indah. Pada dasarnya, sifat keindahan dalam bahasa terdapat dalam bunyi dan intonasi. Dari intonasi tersebut terkandung panjang pendek atau irama, keras lunak atau dinamik, tinggi rendah atau nada, cepat lambat atau tempo, dan hentakan-hentakan atau stakata, bunyi bahasa yang diujarkan. Bahasa itu manusiawi. Bahasa dapat dilihat dari dua hal, yakni sebagai aktivitas jiwa manusia dan aktivitas otak. Bahasa sebagai aktivitas otak bermakna bahwa ujaran seseorang diproses di dalam otaknya. Bahasa itu konvensional. Konvensional bermakna sepakat atau kesepakatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa dibentuk berdasarkan kesepakatan antar pengguna bahasa atau manusia. Bahasa itu arbitrer. Arbitrer bermakna semena-mena atau suka-suka, artinya tidak terkait antara bunyi dengan benda-benda yang dibahasai atau antara lambang dengan yang dilambangkan.
Bahasa itu variatif. 1. Ideoleg adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Artinya, setiap orang memiliki gaya bahasa dengan intonasi yang berbeda-beda. 2. Dialeg adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang. Dialeg dipengaruhi oleh karakteristik bahasa daerah. 3. Ragam bahasa adalah bahasa yang digunakan dengan situasi tertentu. Ragam bahasa dapat diklarifikasi berdasarkan beberapa aspek, yaitu wawancara, sarana, dan pendidikan. Dilihat dari beberapa segi, bahasa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu wacana, sarana, dan pendidikan. Yang termasuk wacana yaitu ragam ilmiah dan ragam populer. Yang termasuk sarana yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Dan yang termasuk pendidikan yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Bahasa itu dinamis. Sifat dinamis pada halnya sama dengan sifat manusia yang selalu senang dengan sesuatu yang baru. Sudah 3 kali ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan, yaitu ejaan Manopusen menjadi ejaan Suwandi, kemudian ejaan Suwandi menjadi ejaan yang disempurnakan. Contoh perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan Manopusen, Suwera Baja. Ejaan Suwandi, Surabaja. Ejaan yang disempurnakan, Surabaya. Contoh perubahan makna. Kata sarjana, makna dahulu orang yang cerdik pandai. Makna sekarang lulusan perguruan tinggi. Kata-kata baru berasal dari bahasa asing. Kata baru analisis, sumber luar Belanda, makna, penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Kata-kata baru berasal dari bahasa daerah. Kata baru Adang, sumber baru Jawa, makna menanak nasi menggunakan dandang. Bahasa itu produktif. A. Fonem. 1. Kelompok fonem B, U, A, T. Kelompok fonem tersebut dapat membentuk kata buat, baut, buta, tabu, batu, dan tuba. 2. Fonem A. Fonem ini mampu membentuk banyak kata dengan cara bekerja sama dengan fonem-fonem lain seperti kata ada, apa, aba, abu, acak, acar, acara, dan lain-lain. B. Morfem. 1. Morfem bebas. Misal, morfem ajar dapat dibentuk menjadi kata ajar, belajar, pelajar, pelajaran, pengajar, mengajar, dan mengajarkan. 2. Morfem terikat. Misal, prefik men dapat membentuk kata mencari, mencuci, menyapu, menyapa, mengecat, dan lain sebagainya. C. Kalimat. Misal kalimat, kami pagi ini membaca koran, dapat dirubah menjadi membaca koran kami pagi ini.
pagi ini kami membaca koran. Kami membaca koran pagi ini. Fungsi bahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikatif antar anggota masyarakat. Fungsi tersebut digunakan di berbagai lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam. Contohnya, komunikasi ilmiah, komunikasi bisnis, komunikasi kerja, komunikasi sosial, dan komunikasi budaya. Bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Bahasa menimbulkan suatu kekuasaan yang merupakan sinergi dengan kekuatan orang lain dalam integritas tersebut. Aturan berintegritas dan beradaptasi ini dibangun melalui aturan verbal dan non-verbal dalam bentuk simbol-simbol, yaitu bahasa. Bahasa sebagai sarana kontrol sosial. Bahasa sebagai kontrol sosial berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami, masing-masing mengamati ucapan, perilaku, dan simbol-simbol lain yang menunjukkan arah komunikasi. Bahasa sebagai sarana memahami diri. Membangun karakter seseorang harus dapat memahami dan mengidentifikasi kondisi dirinya terlebih dahulu. Ia harus dapat menyebutkan potensi dirinya, kelemahan dirinya, kekuatan dirinya, bakat, kecerdasan, kemampuan intelektualnya, temperamennya, kemauannya, dan lain-lain. Bahasa sebagai sarana berpikir logis. Kemampuan berpikir logis memungkinkan seseorang dapat berpikir induktif, deduktif, sebab akibat, atau kronologis sehingga dapat menyusun konsep atau pemikiran secara jelas, utuh, runtut, dan konseptual. Bahasa membangun kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan memanfaatkan potensi, pengalaman, pengetahuan, dan situasi sehingga menghasilkan kreativitas baru yang menguntungkan dirinya maupun masyarakatnya. Bahasa mengembangkan kecerdasan ganda. Selain kecerdasan berbahasa, seseorang mungkin memiliki beberapa kecerdasan sekaligus. Kecerdasan-kecerdasan tersebut dapat berkembang secara bersamaan. Selain memiliki kecerdasan berbahasa, orang yang tekun dan mendalami bidang studinya secara serius dimungkinkan akan memiliki kecerdasan produktif. Bahasa membangun karakter. Kecerdasan merupakan bagian dari karakter manusia. Kemampuan berbahasa yang efektif, logis, sistematis, lugas, jelas. Kekurangmampuan berbahasa dapat mencerminkan tingkat kecerdasannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.